Ya, Bapak Ibu, kita akan melihat Lebanon di Alkitab. Kita belum masuk ke Lebanon modern. Semoga perang di Lebanon cepat selesai, karena pucuk pimpinan dari Hezbollah sebenarnya sudah menipis. Komandan dan subkomandan terhitung sudah 59 orang tewas per hari kemarin. Jadi data terakhir saya belum cek lagi, Bapak Ibu semua, apakah ada tambahan. Karena ada 2 pimpinan di bawah Hasan Nasrallah yang adalah pimpinan dari Hezbollah. Masih ada 2 yang penting di bawah, 2 orang di bawah Hasan Nasrallah ini. Nah, sejauh ini yang Bapak Ibu perlu tahu, sebetulnya Lebanon di Lebanon saat ini, di antara perbatasan Lebanon dan perbatasan Israel itu ada pasukan perdamaian PBB, termasuk dari Indonesia. Pasukan Garuda, ada 1.000 orang lebih pasukan Garuda yang ditempatkan di perbatasan Lebanon, di perbatasan antara Israel dan Lebanon. Sebetulnya Israel dan Indonesia karena tidak punya hubungan diplomatik, sebetulnya Israel berhak menolak Indonesia. Tetapi yang terjadi, Bapak Ibu, Israel mau menerima Indonesia. Ini sebetulnya rahasia negara yang tidak boleh saya ungkapkan, tetapi karena orang yang memberitahukannya sudah meninggal, nah karena orang yang sudah meninggal, jadi boleh saya omongin. Nah, saya mendapatkan informasi dari seorang jenderal. Nah, jenderal ini melobi pemerintah Israel untuk bisa pasukan dari Indonesia ini menjadi bagian dari pasukan perdamaian. Dan Israel dengan besar hati mengizinkan, sehingga Indonesia ada di pasukan perdamaian PBB. Seharusnya menurut aturan, hanya negara yang punya hubungan diplomatik saja yang boleh menempatkan pasukan perdamaian yang menjadi penjaga batas di kedua negara. Jadi Indonesia harus punya hubungan dengan Lebanon dan juga dengan Israel. Tapi saat ini tidak terjadi demikian. Nah, pasukan perdamaian PBB ini harusnya Bapak Ibu menjalankan resolusi PBB 1701 untuk mencegah Hezbollah menempati wilayah di bawah Sungai Litani, menempati wilayah selatan Israel. Tetapi yang terjadi, Hezbollah menempatkan senjata, roket, rudal, drone, pesawat nirawak, semua ditempatkan di bagian selatan. Karena apa? Karena dekat dengan perbatasan Israel. Perbatasan Israel dengan Lebanon. Jadi kalau Lebanon Selatan, maka ketemunya dengan Israel Utara. Nah, karena mereka ikut-ikutan menyerang Hezbollah ini, ikut-ikutan menyerang Israel per 8 Oktober 2023 sampai hari ini, maka akhirnya kemarin Israel memutuskan menyerang seluruh lokasi senjata Hezbollah. Nah, senjata Hezbollah itu ditempatkan di rumah-rumah penduduk. Mereka menyewa ruang, menyewa lantai, menyewa gedung, menyewa gudang, dan sebagainya. Nah, itulah yang disasar. Menurut hukum internasional yang Bapak Ibu perlu ketahui, rumah penduduk, rumah warga sipil itu tidak boleh diserang dalam keadaan perang. Tetapi jika rumah warga sipil tersebut tidak dipakai oleh militer, jika rumah itu dipakai atau digunakan oleh militer, dalam hal ini teroris Hezbollah, maka mereka tidak lagi dianggap sebagai warga sipil. Sehingga jika diserang atau kena roket, kena serangan dari Israel, maka itulah bisa dibilang sebagai dampak langsung
karena mereka bekerja sama dengan teroris. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui karena saya khawatir nanti akan banyak berita-berita misinformasi terkait dengan perang Israel melawan kelompok teroris Hezbollah ini. Nah, Bapak Ibu, karena itu kita juga perlu tahu tentang apa yang Tuhan katakan tentang Lebanon di Alkitab. Nah, mari kita mulai Bapak Ibu semua. Ini adalah pemandangan dari pegunungan di Lebanon. Kenapa ini gambarnya saya perlihatkan kepada Bapak Ibu? Karena nama Lebanon itu artinya putih dalam bahasa Ibrani. Putih merujuk pada salju di pegunungan yang ada. Mari kita lihat Bapak Ibu. Kata Lebanon dalam bahasa Ibrani adalah Lebanon yang artinya putih. Kalau Bapak Ibu tanya orang Lebanon itu orang apa? Aslinya adalah orang Venesia, Ponesia. Tapi bahasa Indonesianya menerjemahkannya sebagai Venesia, bukan Venesia di Italia ya Bapak Ibu. Bahasa Venesia, orang Fonesia menyebut sebagai Libna. Dalam bahasa Assyria Labnanu, dan bahasa Het itu adalah Laplani. Jadi orang Lebanon mungkin tidak tahu bahwa kata Lebanon itu ditemukan atau adanya asalnya dari Alkitab. Nah, Lebanon disebut 71 kali di dalam Alkitab kita. Tetapi tidak merujuk kepada wilayah atau kerajaan atau sebuah entitas tersendiri. Tidak Bapak Ibu. Lebanon itu merujuk pada pegunungan. Jadi ketika ada kata Lebanon di Alkitab itu selalu merujuknya ke pegunungan yang bersalju putih. Salju abadi, selalu tertutup warna putih. Dari sungai Litani sampai sungai Kabir. Jauhnya rentangannya itu 160 km. Nah, asalnya di Yeremia ini ditulis, Yeremia 18 ayat 14, masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Sirion ini adalah kata lain dari gunung Hermon sebetulnya. Nah, Hermon ini termasuk dalam bentangan gunung Lebanon. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Nah, kalau di Alkitab King James ditulis Sirionnya itu ditulisnya bukan Sirion, tapi Lebanon. Nah, jadi ini dia. Kata Lebanon ini merujuk kepada gunung, pegunungan yang ditutupi salju yang berwarna putih. Nah, kemudian yang menarik Bapak Ibu, sebetulnya Lebanon ini termasuk dalam tanah perjanjian. Jadi disebutkan oleh Nabi Musa di Ulangan 1 ayat 7 Gunung Lebanon. Bapak Ibu nanti baca sendiri ayatnya. Ulangan 3 ayat 25 juga disebutkan Gunung Lebanon. Di Ulangan 11 ayat 24 dikatakan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai Gunung Lebanon. Dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Jadi Tuhan berkata batasnya itu sampai ke Gunung Lebanon untuk menjadi wilayah tanah perjanjian. Di Yosua 1 ayat 4 dikatakan dari padang gurun dan Gunung Lebanon yang di sebelah sana itu sampai sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau melihat peta masa kini, Israel yang sebesar ini, sekecil ini sebetulnya, dengan Lebanon dekat sekali. Tapi kenapa bisa Lebanon akhirnya tidak termasuk dalam tanah perjanjian? Apa yang salah? Nah, ternyata kesalahannya adalah Yosua belum merebut Lebanon. Yosua belum berhasil mengambil tanah Lebanon ini, Gunung Lebanon. Jadi Bapak Ibu,
akhirnya Lebanon atau Gunung Lebanon tidak termasuk dalam wilayah Israel di masa Yosua. Kita baca Yosua 13 ayat 5, selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Lebanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Nah, ini belum judul perikopnya di Yosua 13 itu adalah wilayah yang belum direbut oleh Israel. Jadi Gunung Hermon, Gunung Lebanon juga Gunung Lebanon itu belum direbut. Lalu di Hakim-Hakim 3 ayat 3, yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami Gunung Lebanon, dari Gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju Hamat. Nah, di sini Bapak Ibu, ini juga di Hakim-Hakim 3 ayat 3, ini orang-orang yang mendiami Gunung Lebanon ini bukan bangsa Israel, tapi adalah orang-orang yang penduduk lama. Hakim-Hakim 3 ayat 3. Jadi orang di pegunungan Lebanon dibiarkan tinggal oleh bangsa Israel. Karena judul perikop dari Hakim-Hakim 3 adalah bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Nah, kemudian kita baca kalau di Yosua 11 ayat 7, yang direbut oleh Yosua bukan gunungnya Bapak Ibu, tapi lembah Gunung Lebanon. Jadi lembahnya baru sampai di lembah udah selesai gitu ya, nggak sampai di pegunungannya. Nah, tapi yang menarik Bapak Ibu, kita lihat di masa Salomo ternyata wilayah dari kerajaan Israel itu sangat luas. Jadi ketika di masa Daud itu berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar Israel, kerajaan Israel, mencakup Edom, Moab, Amon, Suria, dan Soba. Ini dia petanya Bapak Ibu. Jadi kerajaan Israelnya ini meluas di masa Salomo. Padahal kita tahu Salomo itu tidak berperang, tapi dia berhasil menambah wilayah. Karena di masa Salomo ada damai di antara Israel dengan negara-negara sekitarnya. Jadi masa Salomo ketambahan daerah Hamat ini, Bapak Ibu bisa lihat, dan sampai ke sungai Efrat. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan ini hampir mendekati. Gitu. Karena apa? Karena juga sudah sampai ke Gunung Lebanon. Nah, di rujukannya dari mana? Dari 1 Raja-Raja 9 ayat 19. Dikatakan di sini, dan di segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, di kota-kota tempat kereta, di kota-kota tempat orang berkuda, dan di mana saja Salomo menginginkan mendirikan sesuatu di Yerusalem atau di Gunung Lebanon atau di negeri kekuasaannya, di segenap negeri kekuasaannya. Jadi bebas. Sebagai raja, Salomo bisa membangun di mana aja. Bukan hanya di Yerusalem, sampai di Gunung Lebanon pun bisa dibangun. Ini ayatnya. Jadi sebetulnya Israel sampai seluas yang ada di peta masa Salomo ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita lihat secara gambar dibandingkan dengan gambar yang tadi, kelihatan lebih luasnya karena ada perbandingan dengan peta masa kininya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat wilayah kerajaan Israel di masa Salomo sangat-sangat luas karena mencakup Damaskus. Damaskus sekarang adalah ibu kota Suria Bapak Ibu. Jadi sampai ke Sungai Efrat. Sungai Efrat itu ada di mana? Di Irak. Jadi luar biasa luas. Sementara Israel modernnya hanya sekecil ini. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi apa janji Tuhan untuk Israel terkait Lebanon. Dikatakan di Sakaria 10 ayat 10, aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir. Ini adalah janji Tuhan untuk memulangkan diaspora Israel.
dan dari Asyur. Aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Lebanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, ini ayat yang menurut saya aneh. Karena apa? Karena Tuhan menjanjikan akan membawa pulang orang Yahudi yang diaspora, yang terserak di seluruh dunia, itu kembali ke Lebanon. Kembali ke daerah yang saat ini sekarang bukan milik Israel. Apakah ini nubuat akan tergenapi dengan perang Israel melawan Lebanon? Saya tidak tahu, karena tidak ada rujukan lain selain Sakaria 10 ayat 10 ini. Nah, jadi kalau ini gambar Gilead ya Bapak Ibu. Gilead adalah tanah yang dibagi oleh 3 suku. Untuk suku Gad, Ruben, dan setengah dari suku Manasye. Jadi ini adalah wilayah yang sekarang sebagian besar menjadi Transjordania, menjadi kerajaan Yordania. Dulu namanya Transjordania. Gilead sekarang ini milik Yordania. Dan Lebanon tentu saja milik negara Lebanon. Nah, ini dia sesuatu yang ada di Alkitab Bapak Ibu semua, tetapi kita tidak tahu kapan akan digenapi. Karena apa yang ditulis di Alkitab adalah, aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Lebanon, gitu. Jadi ini adalah sesuatu hal yang belum terjadi, belum kita lihat. Karena apa? Karena Israel belum ada. Nah, kalau Bapak Ibu bilang, oh ini jangan-jangan ayat Sakaria 10 ayat 10 ini tergenapi di masa Salomo. Masalahnya Sakaria itu nabi sesudah masa Salomo. Jadi nubuat bukan sesuatu yang mundur Bapak Ibu, tetapi sesuatu yang belum terjadi. Nah, kita lanjut. Kemudian kita akan lihat Bapak Ibu di banyak bagian di Alkitab Bapak Ibu adalah tentang pohon aras Lebanon. Ada juga pohon sanobar, tetapi lebih identik, lebih sering diucapkan adalah pohon aras Lebanon. Simbolnya yang dipakai di bendera Lebanon masa kini adalah pohon aras. Nah, di Alkitab kita pohon aras khususnya itu dipakai atau disebutkan di dalam ayat-ayat yang merujuk pada keindahan. Karena apa? Karena digunakan oleh Raja Salomo dalam sajaknya tentang pohon. Kreatif banget ini Salomo. Dan kita bisa lihat dengan hikmatnya juga Salomo itu menggunakan memilih menggunakan kata-kata untuk memuji kekasihnya gitu ya, untuk memuji. Ini kan kalau Kidung Agung ini kan gambaran hubungan Tuhan dengan umatnya ya. Jadi inspirasinya adalah dari pohon aras di Lebanon. Banyak sekali ayatnya, Bapak Ibu bisa lihat di Kidung Agung 4 ayat 8, Kidung Agung 4 ayat 11, ayat yang ke-15, atau Kidung Agung 5 ayat 15, atau Kidung Agung 7 ayat 4. Ini semua ditulis oleh Salomo karena terinspirasi keindahan pohon aras di Lebanon. Kemudian Alkitab juga memakai pohon aras ini sebagai simbol kekuatan. Di Mazmur, pemazmur menyebutkan suara Tuhan itu seperti mematahkan pohon aras saking kerasnya. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Lebanon karena suaranya, suara Tuhan begitu luar biasanya. Ini ada di Mazmur 29 ayat 5. Lalu di simbol pemeliharaan digunakan untuk menunjukkan adanya pemeliharaan Tuhan. Mazmur 92 ayat 12 menyebutkan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu sebagai orang benar, nah, Bapak Ibu itu akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Saat ini jumlahnya masih banyak Bapak Ibu. Digunakan di dalam bangunan bait suci. Ini bagus sekali cerita tentang
bagaimana Raja Daud punya hubungan yang baik dengan Hiram dari Tirus, dan mereka akhirnya punya hubungan dagang. Mereka bisa orang-orang bangsa Israel, Raja Daud dan Raja Salomo bisa membeli kayu aras gitu ya. Waktu itu barter, kalau Bapak Ibu baca ceritanya di Alkitab unik sekali. Barter dengan kebutuhan yang mereka perlukan dari Israel, dibarter dengan kayu aras dari Lebanon yang digunakan untuk bangunan Bait Suci Salomo. Nah, persediaannya itu dibuat oleh Raja Daud. Raja Daud sudah melakukan hubungan awal lebih dulu dengan Hiram. Kemudian digunakan dalam istana Salomo yang saking banyaknya kayu aras yang digunakan, maka sampai disebut hutan Lebanon. Di 1 Raja-Raja 7 ayat 2. Bahkan tandu, kalau raja itu ada tandunya untuk diangkat Bapak Ibu. Nah, tandunya Raja Salomo dibuat dari kayu Lebanon. Kidung Agung 3 ayat 9. Lalu digunakan juga dalam bait suci yang kedua, yakni di masa Esra, yakni di Esra 3 ayat 7. Jadi pembangunan bait suci pertama dan kedua melibatkan Hiram, melibatkan orang dari bangsa lain gitu ya. Tapi Hiram ini ibunya orang Yahudi ya Bapak Ibu. Di Esra 3 ayat 7 ditulis bait suci kedua juga memakai kayu aras dari Lebanon. Nah, jadi pembangunan bait suci juga melibatkan orang-orang dari daerah Lebanon. Karena apa? Karena ada tukang dari Hiram, orang-orang yang bekerja untuk Hiram. Tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. 1 Raja-Raja 5 ayat 18. Yang ke-8, dalam perjanjian lama pepohonan di Gunung Lebanon bukan hanya pohon aras Lebanon, juga digunakan sebagai gambaran keangkuhan manusia. Keangkuhan manusia yang akan dilawan oleh Tuhan. Ini contohnya ada di Yesaya 2 ayat 13, Yesaya 10 ayat 34, Yesaya 37 ayat 24, Yeremia 22 ayat 6, Yeremia 22 ayat 20, dan juga ayat 23. Lalu ada 2 Raja-Raja 19 ayat 23, Mazmur 37 ayat 35. Jadi Tuhan memakai Gunung Lebanon dan pepohonan di Gunung Lebanon itu sebagai gambaran untuk menegur kita. Ketika kita baca Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan memakai ciptaannya, yakni pohon-pohon itu, untuk menegur kita, manusia, sampai hari ini. Nah, salah satu yang menarik juga adalah kayu perahu yang digunakan di masa Tuhan Yesus hidup. Kayu perahu yang digunakan di masa Tuhan Yesus ternyata dari pohon aras Lebanon juga. Ada satu kapal kayu yang ditemukan utuh di tepi danau Galilea, dan kemudian ini masuk di museum. Nah, ini ada di sekitar danau Galilea ya Bapak Ibu. Kalau ke Israel biasanya dibawa ke sini untuk melihat kapal kayu tersebut. Nah, itu dibuat dari kayu aras pohon dari Lebanon di masa Yesus. Dan memang secara sejarah ternyata terbukti bahwa pohon aras di Lebanon pada masa Romawi bukan hanya digunakan sebagai bangunan, tetapi juga untuk kapal. Nah, selain gunung Lebanon, selain pohon aras Lebanon, ada juga Tirus dan Sidon. Si informasi seperti ini, Hiram datang dari Tirus, Isabel, itu yang ngeselin ini, Isabel, istri Raja Ahab, adalah orang Sidon.
permaisuri, jadinya permaisuri kerajaan Israel. Dia adalah orang dari Sidon, Bapak Ibu. Lalu Elia yang membangkitkan anak janda di Sarfat. Sarfat itu wilayah yang ada di Sidon. Ini berarti lokasinya saat ini adanya di Lebanon. Elia membangkitkan anak janda di Sarfat. Artinya mereka mengalami mujizat. Mereka orang-orang kafir, orang-orang yang bukan bangsa Israel, orang-orang goyim, orang-orang yang bukan orang Yahudi itu menyaksikan mujizat di masa Nabi Elia. Karena apa? Anak janda di Sarfat itu bangkit. Nah, orang Tirus dan Sidon ini membawa banyak kayu aras bagi Daud. Di 1 Tawarik 22 ayat 4. Mereka menggotong kayu-kayu ini dibawa ke kapal untuk dibawa lagi sampai ke Israel. Nah, di Esra 3 ayat 7 dijelaskan bahwa orang Tirus dan Sidon diberikan makanan, minuman, dan minyak karena membawa kayu aras sampai ke laut dekat Yafo. Jadi orang Tirus dan Sidon terlibat dalam pembangunan bait suci pertama dan kedua. Dan ditulis di Yehezkiel 28 ayat 22, Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan di Sidon. Kemudian Tirus dan Sidon disebut sebagai musuh Israel di Yoel 3 ayat 4. Ini adalah hukuman Tuhan untuk musuh-musuh Israel. Kemudian di Sakaria 9 ayat 1 dan 2 dikatakan, sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel, juga Hamat yang berbatas kepadanya. Pula si Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. Kemudian di Hakim-Hakim 1 ayat 31, Sidon ini adalah warisan suku Asyer, tetapi penduduk asli tidak dihalau, sehingga suku Asyer ini bisa dibilang tidak menempati wilayah warisannya. Nah, kita lihat bagaimana di Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Nah, ini adalah peta Perjanjian Baru ketika Yesus hidup. Bapak Ibu bisa lihat ada 5 wilayah utama, yakni Yudea, Samaria, Galilea, Dekapolis atau 10 kota, lalu ada Perea. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, Tirus dan Sidon, ini Sarepta ini adalah Sarfat. Ini adalah wilayah, 5 wilayah ini adalah wilayah dari Israel. Wilayah masa Israel di abad pertama, di masa Yesus. Jadi wilayah yang lain, wilayah seperti Tirus, Sidon ini bukan termasuk dalam wilayah Israel. Kaisarea Filipi juga bukan wilayah Israel, tapi saat ini masuk sebagai wilayah Israel. Masuk sebagai wilayah kekuasaan Israel, termasuk juga dengan Gunung Hermon yang ada di sini. Ini deretan Gunung Hermon nyambung ke Gunung Lebanon. Deretan gunung semua. Nah, Yesus pergi ke Tirus dan Sidon. Matius 15 ayat 21. Jadi Tuhan Yesus pernah pergi ke daerah di luar Israel. Tapi sayangnya tidak banyak yang ditulis tentang perjalanan Tuhan Yesus ini. Yang ditulis hanya ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Siro-Fenisia. Atau kalau di Matius ditulisnya sebagai perempuan Kanaan. Nah, perempuan Siro-Fenisia ini bertemu Yesus ketika Yesus ada di Tirus, di kota Tirus. Nah, di sini Yesus mengusir setan dari anak perempuan Siro-Fenisia. Nah, jadi Bapak Ibu, dari sini kita belajar bagaimana mujizat terjadi pada orang non-Yahudi. Tadi Elia
membangkitkan anak janda di Sarepta. Nah, sekarang Tuhan Yesus mengusir setan dari anak perempuan Kanaan, anak perempuan Siro-Fenisia yang ia temui di kota Tirus. Yang ketiga, Nabi Elia menyembuhkan janda di Sarfat, kota Sidon. Sarepta tadi ya Bapak Ibu. Nah, Sidon ini memang kalau kita baca di Kejadian adalah nama anak tertua dari Kanaan. Makanya disebutnya di Matius adalah sebagai perempuan Kanaan. Tapi di Markus ditulisnya sebagai perempuan Siro-Fenisia. Nah, di Lukas orang Tirus dan Sidon datang untuk mendengar Yesus. Orang Tirus dan Sidon datang dari jauh, Bapak Ibu, bayangkan, datang untuk mendengar Yesus ketika dia mengajar di daerah sekitar Danau Galilea. Yang kita bisa pelajari adalah kabar Injil, kabar baik itu sudah sampai ke wilayah bangsa-bangsa, wilayah non-Yahudi, wilayah bukan bangsa Israel. Kemudian yang kelima, Paulus menemui orang Kristen di Sidon ketika dia berlayar menuju Roma. Dia mampir dan dia akhirnya ke Sidon karena pengawalnya dia itu baik. Kalau tidak salah namanya Julius, pengawalnya itu baik, mengizinkan Paulus bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Ya tentu saja sahabat-sahabat Paulus adalah orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, tentu saja Bapak Ibu tahu yang menarik dari pengajaran Yesus, salah satunya adalah ketika Tuhan Yesus mengecam beberapa kota. Kota yang dikecam adalah Korazim, lalu Kapernaum, dan ada satu lagi adalah Betsaida. Di Matius 11 ayat 21, 22, 23, 24 dijelaskan, kata Yesus, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi Tuhan Yesus mengecam ada 3 kota. Kita tahu bahwa kalau kita lihat di apa yang terjadi di Sodom, memang semua orang yang ada di Sodom itu binasa, kecuali Lot dan keluarganya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Tuhan memang bisa menghakimi satu kota. Bisa belajar bahwa ada memang hukuman untuk kota. Kita bisa lihat dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Dikatakan di sini, dan engkau Kapernaum, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau memang contohnya adalah Sodom, maka memang Sodom itu dihukum Tuhan. Kotanya dihukum Tuhan sehingga kota itu tidak ada lagi. Dan memang betul Bapak Ibu, sekarang ini kota Korazim, kota Betsaida, dan kota Kapernaum itu tidak ada lagi. Sudah punah. Yang tertinggal hanya reruntuhan-reruntuhannya saja. Tetapi yang menarik, Tirus dan Sidon masih ada sampai hari ini. Ini Tirus adalah yang ini ya Bapak Ibu, 1, 2, Sidon yang sebelah bawah ini.
kota-kota yang ada di Israel itu justru tidak ada, sementara Tirus dan Sidon, kotanya orang yang menyembah dewa, justru masih ada. Ternyata Bapak Ibu, di Perjanjian Lama ada memang ayat-ayat yang merujuk pada hukuman Tirus dan Sidon. Misalnya di Yesaya 23 ayat 1-8, ini adalah ucapan ilahi terhadap Tirus dan Sidon. Lalu di Yehezkiel 26, Yehezkiel 27 dan Yehezkiel 28, nubuat melawan Tirus dan Raja Tirus. Lalu di Yoel 3 ayat 4-8, ini sebagai musuh Israel akan ada hukuman bagi Tirus dan Sidon ketika Tuhan memulihkan Yerusalem. Dan sekarang Yerusalem sudah dipulihkan, sudah menjadi milik Israel kembali. Di Amos 1 ayat 9-10 ada hukuman atas Tirus. Lalu di Sakaria 9 ayat 2-4, Tuhan menghukum Tirus yang menimbun kekayaan dan Tuhan membuatnya miskin. Jadi Bapak Ibu, ternyata yang dimaksud, yang dikecam oleh Tuhan Yesus bukan berarti kotanya. Meskipun kita tahu dari Sodom, contoh Sodom adalah Sodom itu dihukum Tuhan karena perbuatan orang-orangnya di dalam kota tersebut. Nah, kalau kita lihat berarti hukuman Tirus dan Sidon yang ada di Perjanjian Lama ini juga pasti merujuk pada perbuatan-perbuatan keangkuhan yang ditulis di ayat-ayat Yesaya 23, Yehezkiel 26-28, Yoel 3 ayat 4-8, lalu Amos 1 9-10 dan seterusnya. Nah, jadi di sini jelas bahwa Tuhan menghukum Tirus karena apa? Menimbun kekayaan. Dan memang Bapak Ibu, Tirus ini adalah kota pelabuhan yang berhasil, yang sukses, yang bisa dibilang bahkan sampai Raja Daud dan Raja Salomo pun berdagang dengan Tirus. Apa yang terjadi? Tuhan menghukum Tirus dan membuatnya miskin. Tetapi meski Tuhan menghukum sampai membuat Tirus ini miskin gitu ya, tetapi dosanya tidak lebih banyak daripada dosa 3 kota yang sudah mengalami kesaksian, mujizat, segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah lakukan di tengah kota tersebut. Dosa Tirus dan Sidon ternyata lebih sedikit daripada dosa Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mereka menyaksikan begitu banyak mujizat, mereka menyaksikan begitu banyak karya Tuhan yang luar biasa secara langsung. Tetapi mereka tidak bertobat dari hidup mereka, dari kesalahan dan dosa mereka. Sebaliknya Tirus dan Sidon, Bapak Ibu, itu dijadikan contoh oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan perbandingan jadinya. Nah, kalau kita lihat di Yehezkiel 16 ayat 49, apa sih dosa dari Sodom? Memang Sodom bukan di Lebanon, Bapak Ibu, tetapi karena dalam satu kesatuan kita mau lihat apa sih dosa dari Sodom. Karena ini penting juga menurut saya kita ketahui. Saya bacakan Yehezkiel 16 ayat 49. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya, dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Jadi apa dosa Sodom, Bapak Ibu semua? Kecongkakan atau kesombongan, makanan melimpah, kesenangan hidup, tapi tidak menolong orang miskin. Ini kata Alkitab. Yehezkiel 16 ayat 49. Jadi enggak muluk-muluk ternyata Bapak Ibu. Ternyata down to earth gitu ya. Sesuatu yang mungkin keseharian kita. Makanan melimpah, maunya kesenangan hidup doang.
Dan itu ternyata menjadi dosa Sodom. Tuhan tidak menulis di sini dosa Sodom adalah sodomi misalnya, LGBT. Enggak Bapak Ibu. Ternyata dosa Sodom ada pula kecongkakan, kesombongan, makanan melimpah. Berarti dia sudah merasa senang, sudah merasa cukup, sudah merasa bisa beli apa aja yang dia mau. Lalu dia pinginnya kesenangan hidup, nggak mau tahu gitu ya dengan urusan sorgawi lagi, urusan spiritual, maunya kesenangan hidup doang. Dan tutup mata terhadap orang miskin. Nah, kita lihat Bapak Ibu, yang terakhir, hari penghakiman di Alkitab. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berbicara tentang hari penghakiman. Dikatakan di sini, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu, daripada Kapernaum. Bayangin, padahal Sodom dosanya udah sebegitu berat, tapi ternyata Kapernaum lebih parah lagi. Nah, di Alkitab kita ada tentang hari penghakiman, yakni Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, ini kata Tuhan Yesus, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Mulut kita. 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. 2 Petrus 2 ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. 2 Petrus 3 ayat 7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Yang terakhir 1 Yohanes 4 ayat 17, dalam hal inilah kasih Elohim sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kenapa ada ayat ini, keberanian percaya pada hari penghakiman? Karena semakin banyak orang yang merasa pintar, cerdas, tahu segala hal, mereka akan semakin merasa penghakiman itu cerita omong kosong, cerita tidak perlu dipercaya, logika nggak masuk logika, nggak masuk akal dan sebagainya. Semakin banyak orang menjadi ateis. Karena itulah dikatakan kalau kita percaya pada hari penghakiman, berarti kasih Tuhan itu sempurna pada kita. Karena apa? Otomatis kita akan berusaha untuk tidak menerima apa yang akan terjadi pada hari penghakiman tersebut. Kita berusaha hidup benar, kita berusaha menjauhi dosa-dosa yang disebutkan di Sodom tadi ya. Kecongkakan, kesenangan hidup, makanan melimpah, bukan berarti makanan melimpah nggak boleh. Dan kita bisa lihat juga ucapan mulut kita yang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jangan keluarkan kata-kata yang sia-sia. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari Lebanon di Alkitab, kita bisa lihat bahwa ada satu nubuat yang belum terjadi Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata di Sakaria 10 ayat 10 bahwa Tuhan akan memulangkan orang-orang Yahudi diaspora dan mereka akan ditempatkan di Lebanon. Lalu yang kedua, kita bisa belajar dari apa yang menjadi kesalahan Korasim, kesalahan Betsaida, dan kesalahan Kapernaum. Dan kita lihat ternyata dosa yang dilakukan bukan dosa yang muluk-muluk, tetapi dosa-dosa yang ada dalam keseharian kita. Dan itu kiranya bisa membuat kita semakin hari semakin mempersiapkan diri, semakin berjaga-jaga untuk menantikan rapture,
Tuhan Yesus memberkati. Salam damai buat Bapak Ibu semua. Amin.